Nih hari ini nih kita ketemu lagi nih dengan Pak Andre. Nah, apa kabar nih Pak? Baik, baik kabarnya. Ya. Nah, ini kan kebetulan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, ini Bapak ada sesuatu nih Pak yang ingin ditunjukkan Pak. Iya. Nah, ini apa ini Pak? Jadi beberapa barang-barang yang saya dapat ini sebenarnya memang barang-barang yang kita dapetin dari alam. Jadi tanpa kita sengaja sebenarnya datang ke sana, kita hanya bermeditasi, terus mendadak ya mendapatkan yang kayak beginian. Kalau ini dapat dari Gunung Wayang, yang ini di bawah air terjun. Jawa Barat Pak ya? Jawa Barat yang mau ke arah Pelabuhan Ratu itu sebenarnya. Oh iya. Ini dari Gunung Wayang ini dapatnya nih. Nah, pertama kali dapat ini karena waktu keluar ini mengkilat seperti emas ini. Gitu. Karena mengkilat seperti emas, kemudian ketika saya mau bawa pulang ini, masyarakat yang ada di situ nggak ngizinin. Gitu. Karena nggak ngizinnya itu karena dianggap dikira bahwa ini adalah emas. Gitu. Makanya saya berdebat akhirnya. Saya bilang, lah barang seperti ini kan gak akan mungkin keluar kalau dia nggak mau mengikuti orang yang dia mau ikutin, saya bilang. Nah, keluarlah barang seperti ini. Saya juga nggak tahu nih namanya apa ini, Dewi apalah, saya nggak tahu ini. Jadi keluarnya itu di mana Pak? Air terjun. Oh, air terjun. Air terjunnya kecil, jadi air terjunnya itu bentuknya kayak karang. Jadi dia turun begini, terus di bawahnya kayak begini nih. Turun begini lagi kayak begini. Jadi ada turun begini, ada datar begini dikit. Begini turun lagi di datar begini dikit. Nah, itu di situ dia letak. Jadi air terjunnya ada di Gunung Wayang. Di Gunung Wayang. Di kaki gunungnya Pak. Di kaki gunung. Air terjunnya kecil. Iya. Kecil air terjunnya. Bukan air terjun yang yang besar yang gimana, enggak. Air terjunnya kecil. Ini di Gunung Wayang. Dan ini di belakangnya ada beginian nih. Nah, entah apalah ini namanya, saya juga nggak tahu. Gitu. Nah, ini ada apa nih, saya nggak tahu. Nah, tapi ya beberapa orang mengatakan ini apa, iya ini Gayatri, apa ini apa, saya juga nggak tahu. Jujur saya nggak tahu ini apa istilahnya, saya nggak tahu. Cuma orang bilang ini golek kencono lah ibaratnya. Gitu. Nah, ini berarti ini kapan Pak Bapak dapat ini Pak? Yang 7 tahun lalu ya. 7 tahun ya. Berarti sekitar tahun 2014. 2013 lah. Iya, iya. Ini 7 tahun yang lalu lah ini. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Bapak ke Gunung Wayang tuh kenapa tuh Pak? Ceritanya kan gini. Jadi saya kan sempat ngobrol tuh waktu kemarin sama ngasih tahu aja ya tempat Gunung Wayang gitu. Iya. Ada tempat di sana tuh tempat berdoanya orang-orang Hindu. Iya. Kemudian yang akhirnya sama masyarakat setempat tempat itu dibakar lah. Ibaratnya karena mungkin dianggap rame atau gimana. Iya. Nah, tapi masih ada tempat itu. Nah, sebenarnya dari tempat orang sembahyang itu untuk ke Gunung Wayang agak jauh. Karena kenapa? Mobil kita ini tadinya sampai di sini. Sampai di sini, ternyata kita harus turun lagi muter, dikasih tahu jalan. Jadi akhirnya ngelewat jalan setapak. Jalan setapak itu bentuknya udah di beton. Tapi hanya bisa jalan kaki lah untuk naik ke atas itu. Nah, jalan kaki untuk naik di situ tujuan kita cuman apa? Mau ngambil air. Karena saya suka air-air yang suci itu buat penyembuhan. Nah, jadi saya mintalah sama orang di sana, tolonglah ambilin air. Jadi bawalah galon itu. Beberapa galon bawa, dia pikul, turun. Nah, terus saya bilang, boleh nggak kami mandi di sini? Kami belum mandi nih. Nah, dia bilang, ya nggak apa-apa mandi. Nah, cuman dia bilang, ikutin nih aturan yang ada di sini. Ya, kita ikutin aja aturan yang ada di situ. Kita mandi. Nah, pas mandi kita meditasi. Nah, ketika meditasi muncul ini. Sama satu batu cincin. Batu itu diambil ke mereka. Ada 2. Masyarakat situ. Ya udah diambil nggak apa-apa. Nah, ketika ngeliat ini dipikir ini emas.
gitu. Nah di apa? Dibilang nggak boleh nih gini-gini, apa namanya, ini adalah properti yang ada di sini. Ya saya bilang nggak mungkin dia muncul. Kenapa selama ini dia nggak muncul kalau ini diperdebatkan? Saya bilang. Ya akhirnya udah kita bawa pulang. Nah gitu. Setelah Bapak bawa pulang nih, benda ini ada ceritanya nggak Pak? Seperti apa gitu? Atau kalau biasa aja Pak? Ceritanya sebenarnya sih banyak kalau dibilang ceritanya ya. Cuman karena apa ya namanya, saya tuh hanya meyakini semua benda itu ada energinya. Apapun benda itu ada energinya. Saya yakin nggak mungkin benda itu nggak ada energinya. Nah apalagi mungkin benda ini udah tersimpan sakral di tempat itu, mungkin udah lama gitu ya. Jadi energinya ada. Nah yang kita alamin di rumah ini, yang saya taruh di rumah, kebetulan emang saya taruh di dekat apa pusaka saya. Jadi ada hari-hari tertentu ini kayak matanya ini nyorot. Mata ini kayak ada cahayanya. Terus bau melati. Waktu-waktu tertentu. Cuman saya nggak pernah melihat spesifiknya tuh hari apa gitu. Pasaran Jawanya hari apa, saya nggak pernah lihat spesifiknya aja. Cuman hari-hari tertentu ya ada hal-hal yang seperti itu gitu. Pernah ini nggak Pak, mungkin mimpi tentang patung ini? Ada. Apa tuh Pak? Kalau mimpi itu, yang dimimpi justru bukan patung ini, penjaganya. Penjaganya ini. Jadi kayak naga gitu. Gitu. Tapi kalau apa namanya, benda ini yang saya rasakan adem aja megangnya. Maksudnya ini sangat-sangat apa ya? Kalau saya ngerasakan ini kayak adem lah. Dan ini heran ya patung ini ya. Ini kan detail ya. Kecil tapi detail. Ya. Ada barang-barang tertentu kalau kita ngeliat begini, sebentar kita lihat bosen. Jadi banyak nih saya patung di dalam. Kita ngeliat sebentar gini bosan rasanya. Tapi kalau ini semakin kita nikmati ornamen yang ada di ukiran di patung ini semakin rasanya kayak ada ketertarikan sesuatu, kayak ada energi yang narik ke dalam lah. Jadi seperti saya ngeliat kayak gini nih, semakin saya lihat nih kayak semakin enak gitu. Nah kalau orang Jawa percayanya nih katanya golek kencono. Ibaratnya orang Jawa ini detail loh Pak, belakangnya ini detail loh Pak. Ini ada kayak kembangnya di sininya tuh detail loh. Ini detail sekali. Ini kalau dibilang kalau seandainya ini adalah bikinan manusia, ini in detail ini. Ini detail banget. Nah itu gimana ceritanya tuh Pak? Bapak bisa mendapatkan benda kayak gini? Itu ada caranya atau gimana Pak? Sebenarnya kalau dibilang cara secara spesifik, nggak juga ya. Nggak juga. Karena kenapa? Terkadang kita melihat ada satu benda harusnya begini, tapi kenapa yang muncul dari lain gitu ya? Karena dari penerawangan dan kadang-kadang yang keluar tuh nggak sama. Jadi kalau saya yakin ketika saya datang ke satu tempat, dia keluar atau dia datang atau gimana, ya itu bukan karena saya yang bisa, bukan. Tapi hadiah alam. Gitu yang saya bilang gifted lah. Alam menghadiahkan itu, ya udah kita terima kasih. Udah, karena kita udah terima, ya udah terima kasih aja. Kita nggak usah berpikiran yang agak mistis, yang kayak gimana, enggak lah.